Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang cara menjaga hubungan dengan manusia menurut Islam. Jadi pembahasan kita, topik kita pada kesempatan kali ini ialah cara menjaga hubungan baik dengan sesama. Menjaga hubungan baik dengan manusia dalam Islam disebut juga dengan hablum minan nas, didasarkan pada akhlak mulia. Jadi sebagai bentuk menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia, di situ kita harus menunjukkan akhlak yang mulia kepada sesama. Itulah pentingnya kita belajar tentang akhlak. Bagaimana cara kita bisa menata pola perilaku kita yang baik kepada sesama. Artinya di sini akhlak kita di situ bisa menata pola perilaku kita lebih baik ke depannya. Dan juga di sini saling menghormati. Kita senantiasa harus saling menghormati di antara sesama. Salah satu contohnya di sini kita saling menghormati perbedaan pendapat. Setiap manusia di situ tentunya memiliki pendapat, dan kita saling menghormati pendapat tersebut agar supaya tidak saling berpecah belah dan juga berkonflik. Dan juga di situ menjaga hubungan baik dengan sesama, di situ saling memberikan kasih sayang. Tentunya kita saling menyayangi satu sama lain, memberikan kasih sayang di situ merupakan sebab dari persatuan yang kokoh. Artinya supaya menjaga hubungan baik dengan sesama, di situ kita senantiasa memberikan kasih sayang kepada sesama. Prinsip utamanya meliputi menjaga lisan. Jagalah lisan kita dengan baik agar supaya pembicaraan kita tidak melukai hati orang lain. Lidah memang tidak bertulang, tapi lidah di situ bisa menembus hati manusia jikalau kita tidak berhati-hati di dalam berbicara. Makanya di situ senantiasa prinsip utamanya di dalam menjaga hubungan baik kita dengan sesama, di situ menjaga lisan kita. Jikalau tidak bisa memberikan pembicaraan yang baik kepada orang lain, lebih baik diam. Selain itu, selain menjaga lisan, di situ jujur.
Kita senantiasa menjadi orang yang jujur. Jujur di sini mengatakan yang sebenarnya dan juga mengatakan hal-hal yang baik. Selain di situ memaafkan. Jadi menjaga hubungan baik dengan sesama di sini prinsip utamanya memaafkan. Kalau sudah memaafkan terhadap kesalahan orang lain, tentunya di sini tidak akan timbul yang namanya perpecahan. Yang ada di situ persatuan, hubungan yang baik kita dengan sesama. Kalau kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya membantu sesama. Artinya di sini kita senantiasa saling membantu sesama supaya hubungan baik kita dengan sesama juga baik. Membantu sesama di sini bisa kita terapkan atau buktikan dengan kita memberikan bantuan harta jikalau harta kita ada, atau kita bisa memberikan dengan bantuan jasa, ataupun kita bisa memberikan bantuan dengan doa. Makanya di situ membantu sesama, bantulah sesuai dengan kebutuhannya, dan juga senantiasa kita membantu sesama sesuai kemampuan kita. Agar supaya di sini menjaga hubungan baik kita dengan sesama. Serta menyambung silaturahim untuk menciptakan kehidupan damai. Orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim, kehidupannya dengan orang lain di situ menciptakan kehidupan yang damai. Artinya di sini yang senantiasa menjaga silaturahimnya, kehidupannya damai dan tidak ada musuh. Menciptakan kehidupan damai, berkah dan penuh empati. Empati di situ kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu namanya empati. Artinya di situ kita bisa merasakan yang dirasakan oleh orang lain. Berikut adalah cara-cara menjaga hubungan baik dengan manusia menurut ajaran Islam. Di sini cara-cara menjaga hubungan baik dengan manusia. Yang pertama, menjaga lisan dan etika berbicara. Setiap lisan yang kita miliki di sini tentunya kita harus kendalikan sebaik mungkin. Tentunya kita harus menjaga lisan kita sebaik mungkin agar supaya lisan yang kita miliki di situ bisa berbicara baik dan tidak menyakiti orang lain. Makanya di situ menjaga lisan dan etika berbicara. Di dalam berbicara ada etikanya. Jangan sampai di dalam kita berbicara suara kita bisa menyakiti atau suara kita keras dan membuat orang lain tidak senang. Makanya di situ ada berbagai macam etika di dalam berbicara. Berkata baik atau diam, hindari ghibah menggunjing. Makanya di situ dalam menjaga lisan dan etika berbicara, tentunya di sini kita senantiasa jangan pernah berghibah, mengumbar atau membicarakan keburukan orang lain, ghibah, menggunjing. Atau di sini fitnah. Jangan sampai melakukan fitnah, membuat-buat sesuatu yang tidak ada kemudian disebarkan kepada orang lain. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Cemoohan
dan perkataan kasar yang dapat menyakiti hati orang lain. Jadi di situ menjaga lisan dan etika bisa kita buktikan dengan kita senantiasa jangan mencemooh orang lain. Jangan berkata kasar yang dapat menyakiti hati orang lain. Di situ cara-cara menjaga lisan. Yang pertama cara-cara menjaga hubungan baik dengan sesama. Yang pertama di sini menjaga lisan dan etika berbicara. Cara-cara menjaga hubungan baik dengan manusia di situ menurut ajaran Islam. Yang kedua, saling memaafkan dan menahan amarah. Islam menganjurkan untuk memaafkan kesalahan orang lain dan tidak menyimpan dendam yang merupakan tanda kedewasaan iman. Jadi di sini saling memaafkan dan menahan amarah merupakan sikap dewasa kita di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Artinya di situ kalau orang minta maaf, silahkan maafkan kesalahan orang lain. Dan kita senantiasa bisa menahan amarah yang ada di dalam diri kita. Kalau kita sudah bisa saling memaafkan dan menahan amarah yang ada di dalam diri kita, kita sudah memiliki tanda-tanda kedewasaan iman. Cara-cara menjaga hubungan baik dengan manusia menurut ajaran Islam. Yang nomor 3, menjaga silaturahim. Senantiasa kita menjaga silaturahim agar supaya hubungan tetap baik. Salah satu contohnya di sini kita senantiasa saling menjenguk orang sakit jikalau sakit. Atau kita senantiasa membantu orang lain, senantiasa di situ bisa menjaga hubungan baik kita dengan sesama. Cara menjaga hubungan baik dengan sesama yang nomor 4 di sini berbuat baik dan tolong menolong. Artinya dengan berbuat baik dan tolong menolong di situ bisa menjaga hubungan baik kita dengan sesama. Berbuat baik misalkan di situ membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Baik dalam hal keilmuan ataupun di sini memberikan bantuan harta, dan juga misalkan kita memberikan doa kepada orang lain, bantuan doa kepada orang lain, termasuk di sini berbuat baik dan tolong menolong. Cara menjaga hubungan baik dengan sesama di sini yang selanjutnya jujur dan amanah. Bersikap jujur dalam bergaul dan menepati janji, amanah untuk membangun kepercayaan. Makanya di situ senantiasa bersikap jujur itu lebih baik dari kita menipu atau kita berbohong. Jujur dan amanah kalau diberikan di situ suatu amanah, maka laksanakanlah sebaik-baiknya. Jikalau misalkan berjanji, maka tepati janji tersebut. Itu yang dimaksud dengan amanah untuk membangun kepercayaan dengan sesama. Artinya orang yang senantiasa menjaga sikap jujur dan amanah bisa membangun kepercayaan dengan sesama. Cara membangun hubungan baik dengan sesama di situ yang selanjutnya toleransi dan menghargai perbedaan. Menghormati perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak agar tercipta kedamaian dalam keberagaman.
Artinya di sini kita senantiasa memiliki toleransi dan juga menghargai perbedaan agar supaya tercipta kedamaian dalam keberagaman. Itulah cara menjaga hubungan baik dengan sesama. Cara menjaga hubungan baik dengan sesama yang selanjutnya menghindari sifat sombong dan hasad. Menjauhkan diri dari kesombongan, keangkuhan, dan sifat iri hati, hasad yang dapat merusak hubungan sosial. Artinya di sini penyakit hati yaitu sifat sombong dan hasad iri hati kepada orang lain merupakan penyebab dari perpecahan dan juga konflik. Makanya di situ ketika kita menghindari sifat sombong dan iri hati atau hasad di situ, maka kita bisa menjaga hubungan baik kita dengan sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka bicaralah yang baik atau diam. Jadi di sini pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda di sini, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau diam. Jikalau kita tidak bisa berbicara yang baik, diam saja. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya di situ berkaitan dengan menjaga hubungan baik dengan sesama. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Artinya kita senantiasa menjaga hubungan baik kita dengan sesama karena mereka orang-orang mukmin adalah saudara-saudara kita. Dan ketika mereka berselisih, maka damaikanlah perselisihan itu, damaikanlah saudara-saudara kita, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan rahmat. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat,
Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.